Regenesis Open Education. Baik, gitu. Saya sebenarnya ada satu pertanyaan nih untuk Dokter Sakura ya, Dok. Tadi kita berbicara mengenai adanya kasus hukum dan sebagainya. Mungkin boleh sharing sedikit nggak sih, Dok? Dokter mungkin sebagai dalam hal ini misalnya rujukan atau apa, menurut dokter kalau untuk kasus-kasus komplikasi, lalu misalnya dengan berujung dengan masalah hukum dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita harusnya seperti apa sih, Dok? Kalau bisa mediasi dulu. Kalau pasien sudah kesel sama dokternya, maka mediasi itu cara yang cukup ampuh. Karena kita bisa memberikan kejujuran pada saat itu kepada pasien, dan pasien sering merasa nyaman kalau kita sudah menyampaikan apa adanya. Nah, itu bisa dicapai dengan mediasi. Tapi kalau mediasi tidak bisa, maka pasiennya diajak untuk bertemu dengan expert yang lain ya, yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah. Ya persoalannya mungkin nanti jadinya ke biaya ya, bagaimana teknisnya, kebetulan apa mungkin harus malah keluar kota dan sebagainya, itu nanti memang jadi kasihan dokter kita memang jadi. Tapi nggak usah takut, kita tetap harus berani melakukan sesuai dengan apa yang kita yakini ya. Kalau anatominya udah benar, pemilihan benang benar, indikasinya udah baik, mengenali kulit, kalau kita lakukan ya sedikit mahal dikit, periksa darah mungkin pre pemasangan benang supaya kita dapat, oh ternyata dia kencing manis, dia baru tahu HbA1c-nya ternyata tinggi, dia nggak tahu gitu. Karena kecenderungan 3 bulan dia merasa tidak apa-apa, tapi begitu kita pasang benang persoalan lah itu jadinya baru muncul. Jadi mungkin ada baiknya kita hindari sengketa medis dengan segala macam cara preventif. Ketika kita udah masuk ke ranah itu, maka biasanya kalau dia pasien dia sekarang juga bisa langsung lapor ke polisi, bisa langsung lapor ke apa layanan konsumen ya kalau nggak salah. Ya. Kita dianggap toko kali ya, dokter dikira ya layanan konsumen, banyak loh yang ngadu lewat layanan konsumen. Nah, konsumen itu harusnya kalau masalah AC nggak dingin misalnya, atau eskalator yang orang jatuh sampai cacat, nah itu harusnya kalau dokter disamain sama konsumen, ranahnya nggak cocok gitu ya. Tapi itu bisa kejadian loh. Ya, untuk menghindari itu, inform konsen yang benar bahwa dia udah setuju ya tindakan, biarpun cuma benang satu pendek hidup, tanda tangan. Preventif lebih baik. SIP harus benar ada. Surat izin tempat praktek kita betul. Benang yang kita pakai sesuai dengan izin edar, ya. Itu yang nanti akan menyelamatkan si dokter. Nah, hasil masalah berikutnya, pasien juga kadang-kadang ngerti kok kalau memang kondisinya memang tidak, kan kalau pada waktu kita wawancara, waktu anamnesa kan kita mesti kasih tahu, saya pengen hidung saya mancung, tapi maunya pakai benang. Ya udah kita kasih tahu, oke, kita pakai benang, tapi nggak bisa maksimal ya, kayak kalau pakai kartilago atau iga, atau pakai implan. Jadi jangan ngarep tinggi banget ya, atau dia udah datang satu kali ternyata nggak sesuai ya, kurang tinggi, terus kita dipaksa untuk masukkan lagi. Nah itu biasanya yang sering menjadikan kita kejebak gitu, padahal masih faktor inflamasinya masih belum selesai, faktor penyembuhan lukanya belum selesai, terus kita karena ingin pasiennya baik, ya udah kita masukkan lagi, ternyata jadi masalah. Terus kalau udah masuk ranah hukum, semua tulisan kita, semua bukti-bukti apa ya yang bisa menguatkan kita bahwa kita sudah bekerja dengan benar, insya Allah pasti baik ya hasilnya ujungnya, dan bisa menjadi titik temu antara pasien dengan dokternya. Terus kami dari perhimpunan, ya mungkin dari Perdoski juga sama, kalau kebetulan siapapun yang mengalami, nggak harus dokter umum aja, dokter spesialis juga bisa terjadi kejadian kayak gitu, itu harus kita saling bantulah ya, membantu menyelesaikan masalah. Kemudian si dokter jangan menjelek-jelekkan dokternya, itu kasihan ya, jangan di judgment. Terus kunci juga pasiennya, Bu, saya perbaiki ya, tapi Ibu jangan oleh ke belakang lagi misalnya. Udah, nggak usah, kita lindungi dokter yang sebelumnya. Tapi dokter yang melakukan juga harus sadar bahwa kadang hal-hal itu tidak mudah gitu. Jadi jangan takut, kami tetap akan membackup kalau memang halnya terjadi. Namun mohon dilakukan lebih teliti dalam pemasangan dan lebih expert di bidang yang lainnya. Misalnya benang nggak pas, oke kita cari yang lain misalnya. Kita harus pinter di filler, di botox,
di benang, apalagi terus mungkin, oh ini ternyata kontur kulitnya yang nggak bagus, ya kita perbaiki dulu kontur kulitnya gitu. Nanti Dr. Hendra akan kasih tahu bagaimana menghilangkan pori-pori, bagaimana membuat kulit itu jadi kolagennya padat, sehingga ternyata oh ya nggak usah pakai benang kok, ternyata dengan perawatan rutin, kolagennya baik, ada laser yang membantu, ada indiba, udah segala macamnya, kan pasien juga. Jadi puas gitu. Jadi dokter itu harus agak capek menerangkan ya dok ya. Jangan langsung menjanjikan terus cuma lihat sebentar, apalagi kita udah lihat jam terus, aduh ini sebentar lagi harus pindah tempat nih gitu. Komunikasi ya dok ya, penting banget, dan memang SOP harus dijalankan dengan baik ya dok ya, supaya kita bisa menghindari namanya komplikasi, apalagi sengketa hukum ya dok ya. Ya, paling banyak nih sekarang nggak tahu kenapa tanam hidung itu ya, tanam benang di hidung itu banyak masalah sekarang ini. Jadi hati-hati ya teman-teman, tapi nggak usah takut. Hati-hati bukan berarti takut ya. Selama dilakukan sesuai SOP-nya aman gitu ya, tapi kita juga harus prepare gitu ya dok ya. SOP sesuai pasti tidak salah, tapi belum tentu hasilnya bagaimana kan. Tadi kembali lagi masalahnya dinamis. Oke, nah ini sudah bergabung. Penasaran dok, sorry saya potong, Dr. David sebentar. Mumpung masih masalah ranah hukum, dari pengalaman Dr. Sakura juga sendiri, yang terburuk yang sempat terjadi itu seperti apa dok? Apakah maksudnya terhadap dokternya, betul, terhadap dokter atau kliniknya itu dok? Yang terburuk maksudnya dok? Ya, nuntut dan kalau pengacaranya pintar, gol tuh. Apakah berupa materi atau sampai gimana dok? Ya bisa saja tuntutan materi, kemudian kalau dia sampai ke MKDKI pencabutan izin praktek selama 6 bulan, setahun, bisa saja itu terjadi. Karena kita satu-satunya SIM kita kan SIP ya. Betul. Jadi bisa dicabut, lalu nanti dipulihkan lagi, disuruh sekolah lagi gitu, atau pelatihan sama seniornya, lalu dipulihkan SIP-nya. Cuman kita jadi punya track record gitu. Ada track record pernah dicabut izinnya gitu kan. Jadinya kita masa depan jadi sulit hanya gara-gara benang misalnya. Ya. Tolong hati-hati, pilih pasiennya juga ya, para dokter. 7 menit pertama ya katanya kalau nggak salah teorinya. 7 menit pertama pasien tutup kita udah tahu, ini pasien bakal baik, berakhir baik di kita atau malah jadi masalah. Itu harus jadi dukung 7 menit, dukung sebentar. Bisa melihat. Baik. Oke, sekarang kita sudah bergabung nih dok dengan Dr. Diki, spesialis kulit kelamin. Dok, silakan. Mungkin ada yang ingin di-sharing atau ingin ditanyakan dok. Selamat sore. Halo, selamat sore Dokter Sakura. Apa kinclong aja lo, Dokter Kiki? Wajib lah dok. Saya sebagai closing ini judulnya, jadi saya disuruh tiba-tiba suruh muncul. Oke, nah aku sedikit mau tanya nih sebetulnya baik buat Dokter Henry maupun Dokter Sakura nih, kan dari tadi kita berbicara masalah komplikasi semua, terus kayak jadi teman-teman pada banyak yang takut. Nah sebetulnya ini ya, apa sih dasar paling utama kalau misalnya memang kita benar-benar mau nyemplung ke dunia perbenangan ini, karena kan tadi dengar komplikasi, komplikasinya sampai fistula lah, sampai infeksi Mycobacterium. Nah, dasar yang paling utama, paling kuat sebelum kita nyemplung itu apa gitu loh? Apakah cuma sebatas kita ngerti anatomi aja, atau anatominya tuh harus anatomi seperti apa? Karena ini sebetulnya yang saya harapkan dari si Regenesis Open Education bisa memberikan nanti kalau misalnya kita sudah offline. Nah, dari Dr. Henry, dari Dr. Sakura, itu pelatihan dalam bentuk apa itu sebetulnya yang mungkin bisa untuk enhance skill kita semua. By the way, Dr. Henry itu bautannya lucu sekali seperti barongsai. Terima kasih dok. Mana Dr. Diki nggak pakai bautai juga? Oke, thank you. Terima kasih Dr. Diki pertanyaannya. Silakan Dr. Sakura, mungkin ada tips untuk kita. Mungkin Dr. Henry dulu lah. Dr. Henry boleh, silakan dok. Oke. Kembali sebenarnya mungkin Dr. Diki tadi kurang menyimak presentasi saya yang di awal-awal, karena sebenarnya kalau kita ngomong masalah pelatihan, saya setuju memang nggak ada yang bisa mengalahkan dari kualitas seorang dokter dibandingkan dengan marketing ya. Bahkan
marketing minimal tapi kualitas yang baik itu akan memberikan hasil yang optimal kepada pasien. Kalau kita sedikit balik Dr. Diki dari komplikasi ini, maka ada satu pernyataan yang bagus yang saya ambil dari buku Dr. Kim waktu itu ini saya susunnya, bahwa physician technical issue, bahwa right patient with the right product and the right technique ini kunci utama dalam masalah benang. Ada salah satu komen di chat yang mengatakan jangan nakut-nakutin, jadi discourage nih mau lakukan tindakan benang ataupun tindakan estetik. Tidak perlu discourage, karena semua tindakan pasti ada resiko komplikasinya. Tapi niscaya dengan pemilihan pasien yang tepat, seperti kata Dr. Sakura tadi, 7 menit pertama, produk yang sesuai, kemudian teknik yang sesuai, maka ya niscaya semuanya akan aman lah. Tapi kembali lagi, diskusinya artinya kita belajar dari platform apapun, kalau nggak sampai masak sendiri, kalau nggak coba masak sendiri, tentu nggak akan terlatih. Artinya jam kerja tetap berbicara. Betul kan, Dr. Diki kan? Oke, dari Dr. Sakura mungkin, Dok. Silakan, Dok. Saya hanya menambahkan saja, saya yakin para dokter yang menyimak di sini percaya bahwa komplikasi itu perlu dikenali, nggak usah ditakuti, gitu. Takut-takut kan akhirnya malah kita jadi nggak kepingin mengerjakan, jangan. Tapi berdasarkan indikasi gitu. Kalau memang yakin indikasinya bisa menolong kondisi-kondisi yang dialami pasien, lakukan. Dan pengetahuan semuanya dari pihak dokternya, kemudian dari anatominya, pelatihannya juga memang harus sesuai ya, seperti Dr. Diki bilang tadi, kalau pelatihannya cuma produk aja, terus yang melatih ternyata bukan expertnya gitu, maka learning curve-nya si dokter ini akan lebih lama kan dibandingkan kalau dia dapat dari expertnya langsung. Jadi saya sarankan sih pelatihan memang harus, tapi bukan berarti Anda punya justifikasi kompetensi, itu adalah menambah skill. Namun bila skillnya sudah kita peroleh, maka learning curve-nya juga ditingkatkan. Jadi bukan tidak mungkin kita ternyata dengan misalnya nih facelift yang bagus sekali bisa terbentuk hanya karena pemilihan, pinter milih jenis benang, pinter milih plain, pinter memotong benang jangan sampai sudutnya salah, hal-hal kecil yang diterapkan ternyata hanya dengan benang sehingga nanti 10 tahun kemudian baru mereka butuh facelift. Jadi mereka masih bisa spare, tidak awal-awal langsung dioperasi misalnya. Jadi ini adalah peran kita semuanya, bahwa semua itu bisa diatasi kalau kita tahu betul. Dan yang datang ke ranah hukum itu sebetulnya tidak banyak. Tapi kalau seandainya itu kena di kita, ya itu yang harus kita persiapkan dengan baik. Saya rasa itu pesan dari kami dari Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik. Saya rasa kondisi-kondisi sekarang ini sudah cukup kondusif, pelatihannya baik, kemudian juga product of knowledge-nya juga lengkap, sehingga Pak dokternya punya learning curve yang lebih cepat. Tidak usah harus jatuh-jatuh dulu baru pinter. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk jawaban dari Dr. Henry dan Dr. Sakura. Dr. Diki mungkin ada tambahan atau cukup? Cukup. Buat semuanya jangan lupa pokoknya selalu join ROI. Peace. Thank you. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa kita gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Diki sudah menyempatkan untuk bertanya secara interaktif juga, dan menurut saya jawaban dari kedua narasumber kita ini penting banget untuk dicatat untuk semua peserta yang hadir hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada sesi diskusi kita, tapi jangan khawatir, semua pertanyaan nanti akan dijawab secara offline begitu ya Mbak Arti ya. Dan mungkin sedikit saya sampaikan take home message yang dapat kita ambil hari ini, bahwa bagaimanapun prosedur thread lift ini tidak boleh lupa adalah prosedur invasif ya, meskipun ditulisnya adalah minimal invasif, tapi tetap seperti yang disampaikan oleh Dr. Sakura, ini adalah prosedur invasif ya, di mana kita sebagai praktisi medis estetik ini bukannya harus takut, tapi kita juga harus sangat hati-hati dan paham betul apa yang kita lakukan, mulai dari anatomi, bagaimana kita konsultasi, pemilihan kandidat, pemasangannya, hingga edukasi akhirnya. Dan kita harapannya
jangan sampai terjadi yang namanya komplikasi ataupun sampai pada tahap sengketa hukum ya. Dan menurut saya sangat penting untuk selalu update ilmu, mengikuti semua webinar ataupun pelatihan offline ya yang diadakan untuk menambah ilmu kita dan sharing mungkin dari pengalaman dari expert-expert kita seperti Dr. Sakura dan juga Dr. Henry hari ini. Nah, mungkin saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada Dr. Sakura dan Dr. Henry yang sudah menyempatkan waktu ya di sela kesibukannya untuk sharing bersama kita semua hari ini, dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Selamat sore dan mohon maaf apabila ada salah kata. Acara mungkin saya kembalikan kepada Mbak Arti. Terima kasih. Regenesis Open Education.